warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan sosial. Tema 1, subtema 2. Topik yang akan kita pelajari adalah pengaruh kondisi geografis negara-negara ASEAN terhadap ekonomi penduduk. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini kita pelajari kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena itu, negara Indonesia mendapat sebutan sebagai negara agraris. Ada juga pekebun, pekerja kantor, dan buruh. Nah, di Indonesia sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Apa saja? Berikut ini sumber daya alam di Indonesia. Dataran rendah meliputi padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Kemudian dataran tinggi ada teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa. Di Indonesia juga sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Karena itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Oleh karena itu, sumber daya alam di Indonesia meliputi daerah pesisir pantai juga, yaitu ada ikan, udang, tuna, tongkol. Untuk hutan, di Indonesia menghasilkan kayu jati, rotan, dan karet. Kemudian, di bagian tambang, sumber daya alam negara Indonesia menghasilkan minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, dan emas. Untuk minyak bumi dan gas alam, di Indonesia tersebar di banyak tempat seperti ada di Dumai Riau, Cepu, serta lepas pantai Laut Jawa. Sedangkan untuk tembaga dan emas terbesar di Indonesia berada di Pulau Papua. Kemudian negara yang kedua adalah negara Malaysia yang masih bertetangga dengan negara Indonesia. Di Malaysia dibagi menjadi dua, ada Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Malaysia bagian barat terkenal wilayahnya sangat subur sehingga cocok untuk dijadikan sebagai pertanian. Untuk wilayah bagian timur, wilayahnya berupa perbukitan dan rawa sehingga kurang baik untuk dimanfaatkan menjadi pertanian, dan juga banyak sekali hutan lebat di wilayah Malaysia. Mata pencaharian penduduknya ada yang petani, ada yang pekebun, dan juga ada penambang. Nah, di Malaysia ini potensi tambangnya juga besar. Kemudian sumber daya alamnya meliputi hutan. Hutan menghasilkan kayu dan karet. Di Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian tambangnya berupa timah, dan untuk perkebunan menghasilkan kelapa, tembakau, teh, dan lada. Untuk negara selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam wilayahnya sebagian besar berupa rawa sehingga kurang baik untuk dijadikan pertanian. Mata pencaharian negara Brunei Darussalam meliputi ada pertambangan, ada buruh industri tenun dan logam, serta petani. Sumber daya alam negara Brunei Darussalam adalah yang pertama ada minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan utama negara Brunei Darussalam. Kemudian ada hasil pertanian masyarakat Brunei Darussalam yang berupa padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Untuk negara selanjutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura adalah negara yang luas wilayahnya sangat kecil sekali.
negara Singapura tidak mengembangkan sektor pertanian, potensi tambangnya juga hampir tidak ada. Nah, di negara Singapura adalah negara yang letaknya sangat strategis untuk membuat jalur pelayaran dan transit yang sangat ramai, sehingga di Singapura ini mengandalkan sektor jasa dan industri, sehingga mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah di bidang jasa dan juga buruh. Kemudian sumber daya alamnya meliputi industri tekstil, baja, penyulingan, minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Yang kedua adalah industri pengolahan karet, timah, dan minyak. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan petambang. Untuk sumber daya alamnya meliputi pertanian, ada padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kalau perkebunan meliputi karet dan tembakau, perikanan ada budidaya ikan air tawar. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani, ada pekebun, ada nelayan, ada juga penambang. Kemudian sumber daya alamnya meliputi ada pertanian. Pertanian ini menghasilkan padi, jagung, tembakau. Untuk hutannya menghasilkan kayu jati, dan untuk Sungai Mekong kaya akan ikan karper dan ikan perch, karena wilayah pertanian Laos banyak terdapat di sekitar dataran Sungai Mekong. Kemudian perbukitannya terdapat tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Negara selanjutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang, dan untuk sumber daya alamnya berupa pertanian dan perkebunan, menghasilkan teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Untuk barang tambangnya menghasilkan gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, dan timah. Kemudian untuk negara selanjutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina wilayah pertanian utamanya ada di Pulau Luzon. Karena itu mata pencaharian penduduk Filipina adalah ada petani, pekebun, dan bidang jasa, sedangkan sumber daya alamnya berupa dataran rendah, ada jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Kemudian untuk perkebunan menghasilkan tebu, kelapa, apaka, tembakau, kayu, dan juga karet. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, penambang, nelayan. Dan kemudian sumber daya alamnya negara Thailand adalah sebagai berikut, yaitu pertanian menghasilkan padi, tebu, tapioka, dan yute. Kemudian untuk perkebunan menghasilkan karet dan kayu putih. Untuk penambang menghasilkan batu bara, timah, dan gas alam. Dan serta perairannya terdapat berbagai jenis ikan yang berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan juga penambang. Kemudian sumber daya alamnya berupa pertanian atau perkebunan, yaitu padi, sayuran, ubi jalar, teh, kopi, dan jagung, atau pengekspor. Di Vietnam ini ada pengekspor beras terbesar ketiga. Kemudian ada hutan menghasilkan kayu jati dan juga bambu untuk industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan juga tekstil. Berikut tugas untuk anak-anak sekalian, bisa dikerjakan di buku tulisnya masing-masing.